Teman, hari ini kita kedatangan paket yaitu blok mesin ya, blok mesin air racking. Ini gua beli mereknya Nagoya, merek Nagoya, berarti ini KW karena harganya cuma 600 ribuan ya, 700 lah. Ini udah satu set ya sama piston kitnya. Oke, nih tulisannya, tapi dia boxnya tulisannya Yamaha Genuine Part. Apalah namanya juga KW. Nah, ini sih setelah gue lihat reviewnya di YouTube. Nah, ini komentar-komentarnya lumayan pada positif semua yang pakai ini ya. Di sini gue dapet ini ring piston sama klipnya, ring piston 2 sama klipnya 2 kanan kiri. Terus dapet pen pistonnya pakai yang lama bisa kayaknya deh, kan beda diameter doang nih. Yang penting ini ring piston sama pistonnya tuh, ini dia. Ini kayak ini piston ininya ya, bawaan Nagoyanya. Nah, ini dia permukaannya kasar ya, kayak kulit jeruk. Terus ada tanda panahnya nih depan, bagian depan exhaust, bagian buangnya enteng ya. Kalau yang ori kalau nggak salah sedikit lebih berat karena dia lebih padat. Nah, ini oke, taruh dulu. Nah, sama ini. Nah, gua nyari blok yang KW itu, memang dia KW ya, memang dia daya tahan linernya itu nggak sebagus sama yang ori, tapi kemampuan dari blok mesin itu khusus untuk 2 tak itu nggak dari linernya doang, tapi nah ini tingkat presisi dari lubang hisap dan lubang buangnya tuh kalau bisa sebisa mungkin tuh harus mirip dengan yang standar, minimal ya, minimal tuh mirip dengan yang standar. Karena kalau misalnya dia tekor itu tenaganya akan lelet di putaran atas. Jadi setelah gue baca-baca, yang paling mirip dengan yang standar ukuran lubang-lubangnya ini itu ya merek Nagoya ini. Tuh ada kodenya CO3 Jun, kode produksi kali. Nah, ini finishingnya lumayan rapi ya, walaupun di sini banyak bekas gerinda nih. Ini bekas gerinda tapi ditutup cat. Terus ini untuk ukuran blok KW lumayan rapi ya. Tuh warnanya hitam terang, kalau yang ori agak busang dikit. Nah, ininya kan putih terang nih. Kalau yang ori dia agak busang dikit, nggak putih begini, campurannya beda barangkali. Di sini ada tulisannya apa tuh, YP1 nih, tulisannya YP1, kelihatannya ada cat birunya. Apalah nyaru-nyaru dikit ya, YP1 padahal Nago ya. Kodenya aja ditulis tuh 3KA20 132 cm3. Nah, ini linernya sih masih 0 ya, jadi gue ntar langsung plug and play saja, nggak perlu penyesuaian lagi karena ini sudah mendekati kemiripan dengan yang standar. Begitu kawan-kawan, finishing lumayan rapi ya, harga 700.000. Nanti kita lihat bagaimana performanya untuk mengatasi temperatur yang sangat tinggi, apakah dia bisa tetap stabil di temperatur tinggi. Thank you teman-teman, kita lanjut nanti lagi. Teman-teman, ini kita masuk ke proses awal ya. Proses awalnya itu kita copotin dulu bagian atasnya biar mempermudah pada saat pembongkaran blok. Kemudian kita switching, kita pindah blok lama menjadi blok baru. Oke guys, halo men,
ini udah masuk tahap yang kedua ya. Ini udah gua bongkar ya kan, ini udah copot semua. Ternyata pen pistonnya ini ukurannya mirip ya, mirip, tapi lebih pas yang ini, yang lama nih. Yang lama, yang ori itu dia lebih pas daripada yang KW. Yang baru nih, yang baru kan dia lebih tebal dan lebih berat nih. Tapi ini lebih presisi. Yang ini agak ngoblok dikit. Jadi gue tetap pakai pen yang lama karena nggak ada masalah ya kan. Terus bearing bambunya juga masih normal, jadi gue pakai. Terus stang pistonnya, stang stehernya, stang piston ini masih normal juga, nggak ngoblok. Oke, masih normal. Nah ini masalahnya, gue beli blok mesin ya, blok mesin yang lama juga udah gue bongkar, tapi gue lupa beli packing blok silindernya boy. Kampret, lupa gue beli packing ininya nih ya. Kita nyari dulu dong. Ini ada sisa yang dulu gua nimbun ya, ini stok 1 masih ada. Akhirnya kita dapat juga nih packing blok silinder ori ya, beli di Kebon Jeruk Jakarta Pusat. Oke, sekarang tinggal pasang. Buat catatan ya, buat piston standar Nagoya, dia masang pen pistonnya harus dari kiri ke kanan nih, kiri ke kanan, karena lubang yang sebelah kanan sini, ini yang ini dia lebih sempit daripada lubang yang kiri. Nah jadi kita masukin harus dari sebelah kiri, didorong. Nah kalau masukinnya dari sebelah kanan itu susah karena lebih sempit. Masukinnya dari sebelah kiri, dorong ke kanan, itu nanti gampang banget. Nih ring piston udah gua pasang, sesuaikan tanda panahnya. Oke men, kita lanjut lagi. Tadi ada sedikit insiden kecil ya, kecil tapi bahaya banget. Ini tadi ring pen piston ini, pas gua mau pasang jatuh ke dalam. Coba tuh ke dalam sini, kata gua anjir, bikin deg-degan banget ya. Rusak dah, gimana cara ngambilnya. Ternyata dengan cara sederhana doang men. Nih gua pakai apa, pakai magnet nih, ternyata nempel. Alhamdulillah. Udah kaget aja gue lain kali. Buat kalian yang memasang ini, ring pen piston ini, ring pen ini ditutup dulu ya, biasain, karena kalau masih tangan amatiran kayak punya gue ini rawan jatuh, jadi mendingan ditutup dulu. Oke men, thank you. Nah ini baut tanamnya udah gue copotin ya, tuh udah gue taruh di sini semua. Nih nanti tinggal taruh sini. Baut knalpotnya udah dipasang, packing knalpotnya dipasang, kita tinggal taruh. Nah ini sebelum kita pasang ya kan, ini posisi linernya harus sudah diberi oli ya, entah itu oli mesin atau oli samping, tapi harus ada olinya biar dia nggak baret, karena posisi ini masih kering kan, nggak ada pelumas apa-apa. Nah ini men, dia nggak perlu banyak-banyak, yang penting ada. Ini dikasih ke liner, kemudian olinya dikasih ke sekitar ring di sini nih. Nah biar dia licin. Oke, kita kasih dulu. Nah ini udah gua pasang ya, belum gua kasih mur, tapi udah gua pasang. Ini tadi dia karena agak baru ya, jadi masih agak ngebaret itunya, apa namanya, bloknya sama apa namanya, baut bawaannya, jadi agak ada yang kegesek dikit, jadi masuknya agak keras, tapi setelah itu udah enak. Nah ini jangan lupa guys, di atas ini dikasih oli tuh biar dia licin dulu ya. Oke, kita kencengin dulu teman-teman. Ini udah kelar semua ya, blok udah dipasang, karbu udah, selang oli samping udah. Ininya tadi udah mulai pecah nih, minta diganti. Jangan lupa men, setelah masang ini harus dicek semuanya dulu apakah sudah terpasang, terutama ini selang oli samping sama selang bensin. Tuh belum kan,
selang bensin ternyata belum terpasang. Oke men, udah kelar. Kita buka dulu keran bensinnya. Sip. Udah saatnya kita tes running. Nih motornya udah nyala ya. Sementara ini sih suaranya masih normal ya, kayak biasanya. Nggak ada terdengar suara-suara aneh, masih normal. Kita di oli sampingnya gue banyakin tuh, asapnya banyak banget. Ini kita biarin dulu motornya nyala selama beberapa saat. Kalau bisa sih 15 sampai setengah jam sih, biar linernya itu bener-bener licin ya. Oke men, ini udah kelar ya. Tadi udah sempet gue tes running sebentar, dan hasilnya alhamdulillah semuanya normal. Tenaganya memang nggak segalak yang kemarin jadinya ya, karena kan dia downsize, turun ya, dari OS cepek jadi 0. Akhirnya tenaganya disunat lagi. Oke, yang penting udah 0 lagi. Efeknya konsumsi bahan bakarnya turun, kemudian tenaganya turun. Ya memang begitu yang gue cari men. Oke deh, mudah-mudahan nanti semuanya normal. Untuk review pemakaian setelah 1 bulan nanti gue bikin videonya lagi. Oke, thanks for watching and see you next time.